Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Cuan Sedulur. Nih, ini gambaran IHSG saya kemarin ya, yang video kemarin ini sesuai dengan apa yang saya omongkan, psikolog trading kita di IHSG. IHSG dari yang di sini dia kembali mantul lagi, dia mantul dari support-nya, dia akan berada di sini. Kemarin berada di sini, dia naik turun, naik turun, naik turun, dan berhasil tertahan di warna yang biru telur ini ya. Dan sekarang IHSG akan masih ada berita-berita negatif yang secara nasional, bahwasannya hari ini saya ada berita, ini mungkin juga berita udah kemarin-kemarin ya, tapi ini kembali terangkat. Ya, mudah-mudahan ini bahwasannya IHSG maaf punya saya tadi di mana ya? Oke. Oke. Sebentar. Nih, yang berita hari ini yang saya dapat nih ya. Jadi ini akan mempengaruhi IHSG, apakah dia akan berada di warna yang biru tadi, yaitu adalah berita ini yang saya garis bawahi ya, skandal kerugian negara akibat korupsi Asabri. Ini sudah dari tahun kemarin berita ini muncul dan sekarang dimunculkan kembali. Kerugian negara akibat kasus ini yang oleh Beni Cokro dan Heru Hidayat itu sekitar 17 triliun. Ini cukup sangat besar sekali ya, dan sangat merugikan di dunia persahaman dan di negara atas tindakan orang-orang yang tidak terpuji seperti ini. Dan saham-saham yang berada di dalam Asabri di antaranya adalah ini ya. Ada ini yang pegang PPRO, yang properti, ini ada sekitar 5%, yang pegang INAF 13% ya. INAF ini biasanya naik bersama KF, INAF sama KF, yang kemudian PPRO, ini biasanya beriringan, tapi yang sering beriringan adalah INAF sama KF. Ini saham-sahamnya yang dijadikan atau masuk dalam daftar Asabri. Kemudian yang akan mempengaruhi IHSG hari ini, apakah dia akan turun dari warna biru yang saya punya tadi, apakah berita ini akan mempengaruhi, ini berita dalam negeri, dan kemudian saya juga pakai yang namanya ini ya, untuk dojonya, untuk Amerikanya, pasar Amerika itu sangat
tinggi sekali penurunannya, yaitu sampai 2%,05, minus 2%, 0,5 ya. Ini sangat besar sekali. Terus apa yang harus kita lakukan dengan melihat IHSG seperti ini? Ya, kita sesuai dengan trading plan kita atau teknik trading kita, bahwa saya tradingnya adalah follow the trend, price action. Saya akan ngikutin trennya. Trennya IHSG ini apa? Trennya adalah dia sedang koreksi, penurunan, atau orang mengatakan ini sudah downtrend, tapi saya belum mengatakan ini downtrend, ini masih dalam tahap koreksi. Ya, saya akan mengikuti koreksinya IHSG ini sampai di mana. Untuk sementara ini berada di garis warna biru telur bebek ini. Kemudian dia akan menuju ke gambar yang kedua atau di MA60. MA5 tertembus di sini, kemudian MA20 tertembus, dan kemudian kita apakah dia kuat menuju ke MA60. Saya akan price action dengan saham-saham yang sesuai dengan alur daripada IHSG. Yang kemarin saya membeli sesuai dengan kondisi karena dia IHSG mantul dari support yang saya punya. Dia mantul dan dia naik dan ada candle hammer. Mudah-mudahan candle hammer ini juga menjadi perlambang yang bagus, yaitu salah satu pembalikan arah. Kemarin saya membeli saham yang saya beli karena sesuai dengan arah daripada IHSG. Saya membeli di pasar regional, yaitu ini ya, karena adalah saya orang full on the trend price action. Itu IHSG mantul dari support yang saya gambar, kemudian saham PTPP itu juga naik dari support. Dia belum menyentuh support MA60, dia naik dan kenaikannya cukup lumayan, yaitu 10%-an ya. Kemudian candlenya walaupun belum cukup kuat, karena masih ada kosong, belum full, dan ini candle yang di sebelahnya, candle yang kemarin di tanggal 26 itu dimakan habis. Seandainya ini akan menjadi ini lebih sempurna lagi, kalau candle warna putih punya saya ini dia full, maka ini adalah tanda adalah pembalikan arah. Ini ya. Mudah-mudahan hari ini saya dengan saham PTPP saya akan mengalami kenaikan, mendapatkan cuan, dan mudah-mudahan saudara-saudara juga cuan. Ini adalah analisa untuk bagi para pemula yang ingin mendapatkan pandangan seperti apa sih caranya trading, karena saya juga seorang pemula. Di sini saya trading, yaitu saya mengikuti follow the trend price action. Saya ikutin pergerakan daripada IHSG, saya ikutin pergerakannya seperti apa, pergerakannya dia sedang turun, kemudian juga dia mantul dari support, kemudian saya mencari saham yang sama dengan pergerakannya IHSG. Dan disitulah saya akan melakukan price action. Saya follow the trend, kemudian saya akan melakukan price action
Harganya di mana, dia mantul dari sini, ya saya mengikuti pembelian saham ini. Ini bukan suatu ajakan, ini cuma analisa saya, pandangan saya. Semua keputusan ada di saudara-saudara semua, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini keputusan Anda semua. Cintailah uang Anda. Kita jangan memaksakan atau melawan arah daripada pasar yang ada. Kita cuma bisa mengikuti. Terus nanti bagaimana Pak kalau IHSG itu mengalami penurunan? Ya, kalau dia turun, IHSG, saya akan melakukan cut loss sesuai dengan IHSG-nya. Kalau IHSG-nya itu adalah lebih daripada di sini, saya akan mengikuti apakah saham saya juga akan turun daripada area sini, maka saya akan melakukan cut loss, yaitu di harga low-nya. Harga low-nya, kalau IHSG-nya dia turun, kemudian saham PTBP saya ini juga mengalami penurunan sesuai dengan IHSG, saya akan cut loss. Untuk keuntungan di mana? Keuntungan adalah relatif atau cuan Anda adalah terserah Anda masing-masing di mana kalian mengambil keuntungan. Saran saya adalah bahwa dalam kondisi IHSG yang masih seperti ini, belum ada kestabilan, jangan banyak-banyak mengambil keuntungan atau serakah di dalam pasar modal. Anda serakah, pasar modal juga akan menjadikan Anda korbannya. Karena saham itu adalah tempat uang yang besar, untuk mencari uang yang besar, untuk berinvestasi yang besar, karena di sana perputaran uang cukup besar sekali. Dengan keuntungan yang besar, resiko pun juga akan besar. Maka dari itu, kita ikutin saja apa yang menjadi alur IHSG, pasar di dalam negeri kita. Seperti apa IHSG-nya, kita cari saham-saham yang sesuai dengan alur daripada IHSG ini. Kita ikutin dulu ya. Oke, terima kasih. Ini saja mudah-mudahan yang menjadi pandangan saya tentang saya berinvestasi di pasar modal. Semoga hari ini cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.